Allah memberikan kita sebuah anugerah yang seringkali tidak disadari nilainya, saudara kandung. Mereka adalah orang-orang yang tumbuh bersama kita di bawah atap yang sama, dibesarkan oleh tangan yang sama, dan belajar tentang dunia di lingkungan yang sama. Namun, meski berasal dari akar yang sama, takdir setiap anak seringkali berbeda. Ada yang diberi rezeki lapang, ada yang harus berjalan lebih pelan, terseok, dan terus belajar bangkit. Dalam pandangan Islam, perbedaan kondisi itu bukan hanya ujian bagi yang kekurangan. Itu juga ujian bagi saudara yang diberi kelapangan, apakah hatinya tergerak untuk menolong atau justru menutup mata. Karena sejatinya, kekayaan yang sejati bukanlah tumpukan harta, melainkan kelapangan hati dan kesetiaan dalam persaudaraan. Kita boleh berselisih paham dalam keluarga, karena itulah dinamika manusia. Tetapi jangan sampai lisan kita melukai, menghina kekurangan fisik, membandingkan nasib, atau merendahkan karena masa lalu dan trauma yang belum sembuh. Saudara bukan untuk dihakimi, tetapi untuk ditopang, didoakan, dan dikuatkan. Mereka yang sedang jatuh tidak selalu butuh uang. Terkadang mereka hanya butuh ruang untuk bernapas, telinga yang mendengar, bahu untuk bersandar, dan suara lembut yang berkata, "Kamu tidak sendirian. Kita keluarga. Kita bangkit bersama." Karena ketika orang tua sudah kembali ke sisi Allah, satu-satunya tali yang tidak boleh putus adalah ikatan saudara kandung. Jangan biarkan trauma masa lalu merusak masa depan. Saling rawat, saling ingatkan, saling rangkul, hingga kita bisa melihat satu sama lain tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, lebih penyayang, dan lebih berempati. Kisah persaudaraan, Bagus Sadewa, Fitriana, dan Melisa. Bagus Sadewa adalah anak sulung yang hidup penuh tanggung jawab. Ia bekerja keras sejak muda untuk membantu ekonomi keluarga. Adiknya, Fitriana, tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tegar. Sementara Melisa, si bungsu, pernah mengalami masa kelam dalam hidupnya, trauma yang membuatnya kehilangan percaya diri dan merasa tak sekuat kakak-kakaknya. Saat Melisa terjatuh dan kehilangan arah, ia bukan hanya diuji. Justru Bagus dan Fitriana pun diuji bersamanya. Apakah mereka akan menjauh karena merasa sudah berada di zona nyaman? Ataukah mereka akan kembali menggenggam tangan adiknya, seperti masa kecil saat saling menjaga agar tidak tersesat? Dan mereka memilih jalan yang Allah cintai, jalan kebersamaan. Bagus tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga menjadi sosok yang sabar mendengarkan. Fitriana memberikan pelukan-pelukan keteguhan, memberi ruang bagi Melisa untuk menata ulang hatinya tanpa merasa malu. Hari demi hari, dukungan itu menumbuhkan cahaya baru dalam hidup Melisa. Ia mulai percaya pada dirinya lagi, mulai tersenyum, dan mulai melangkah. Dan ketika akhirnya Melisa bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, itulah kemenangan mereka bersama.